Sudah tampil Ibu Ulan, silakan. Ya, Ada Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin teman-teman saya bukan membawakan materi kan kita sharing aja ya. Kita sharing aja terkait salah satu quick win Kemenduk Bangga. Jadi salah satu quick win Kemenduk Bangga seperti kita ketahui bersama adalah Taman Asuh Sayang Anak. Nah, Taman Asuh Sayang Anak itu alhamdulillah sebagai pengantar saja. Di Provinsi Gorontalo hanya ada di dua kabupaten dan kota, yaitu ada yang tahu di mana Bapak Ibu? Saya sudah sering bertanya ini. Ada yang tahu di mana? Lupa. ya, Alhamdulillah Gorontalo di dan Kota Gorontalo Gorontalo Utara ya. nggak ada ya. Hanya ada di Kabupaten Gorontalo Kabupaten dan Kota Gorontalo dan Gorontalo. Kota Gorontalo. Iya, benar sekali Ibu Selawati. Jadi, eh, untuk pemetaan saat ini yang terverifikasi dan benar-benar aktif itu sebenarnya dari data potensi Tamasya itu yang dikirimkan langsung dari Ditbarnak Pusat Gorontalo itu ada 23 data potensi Tamasya dan yang paling banyak itu data dari perusahaan. Bayangkan dari 23 yang apa namanya data untuk dari Kemendikdaksmen itu dulu disebut Pora itu ada sekitar cuman 13, sisanya itu dari perusahaan. Tapi pengalaman kami saat verifikasi ke lapangan langsung pada bulan Maret, April, dan sampai awal April kemarin, itu ternyata di perusahaan tidak ada satupun yang aktif, termasuk yang di Pohuwato. Kami sudah mencoba berkoordinasi dengan PLKB Pohuwato yang terletak di apa ya Popayato kalau tidak salah, mohon koreksi kalau saya agak ini kurang paham daerah Pohuwato. Jadi di sana ternyata ada dua yang tercatat dan satu di Buntuli aja ada tiga perusahaan yang mendaftarkan di sana ternyata ada taman asuh anak atau tempat penitipan anak. Kalau di kita istilahnya tamasya. Tapi ternyata setelah diverifikasi itu tidak ada. Nah, mungkin di sini ada yang PLKB Pohuwato yang dari Pupayato bisa apa ya? Bisa konfirmasi juga ke kita di sini. Sebelum bulan pemetaan tamasya itu ditutup pada tanggal 14 Mei. Nah, saya lanjut ya. Nah, tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak adalah tempat penitipan anak atau layanan sejenis yang memberikan pendampingan, pengasuhan bagi pengasuh dan anak, serta orang tua dan keluarga. Nah, di sini dapat kita garis bawahi ada 5 hal, yaitu tempat penitipan anak atau sebutan layanan sejenis yang disebut dengan TPA, yang menyediakan pengasuhan dan pendidikan anak usia 0 sampai 72 bulan, atau yang ditetapkan berbeda yang dikelola oleh penyelenggara. Nah, penyelenggara di sini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, sesuai peraturan perundang-undangan serta masyarakat yang membentuk TPA atau memfasilitasi akses ibu bekerja ke TPA. Nah, kalau misalnya di sini misalnya ada pemerintah provinsi, kantor provinsi, misalnya BKKBN provinsi ada TPA, berarti penyelenggaranya yaitu BKKBN provinsi. Kalau misalnya di kantor bupati, misalnya kantor Bupati Gorut, di situ ada tempat penitipan anak, berarti penyelenggaranya adalah eh, apa namanya Pemda Kabupaten Gorut. Itu contoh ya tentang penyelenggara. Nah, kalau yang ada sekarang di Provinsi Gorontalo itu penyelenggaranya itu adalah rata-rata dari LSM atau organisasi masyarakat. Jadi tidak ada yang, oh sorry, ada satu dari penyelenggara dari pemerintah Pemda Kabupaten Gorontalo, yaitu dari TPA Menara Ilmu. Tapi akan kami konfirmasi kembali karena sampai sekarang datanya masih dalam berbasis masyarakat. Nah, kemudian pengelola. Pengelola ada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan TPA berdasarkan izin usaha atau surat keputusan pendirian TPA. Biasa pengelola ini yang mengelola TPA-TPA. Nah, kemudian pengasuh atau sebutan lainnya adalah individu yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan pengasuhan dan pendidikan kepada anak di TPA sesuai kewenangan yang diberikan oleh pengelola TPA. Nah, di sini kita patut mencermati bahwa sasaran di Taman Asuh Sayang Anak itu adalah 5 hal ini dan termasuk anak. Tapi kita cenderung kalau terkait target dari Provinsi Gorontalo itu cenderung di pengasuhnya. Untuk saat ini kita selalu dievaluasi tentang pengasuhnya, apakah sudah mengikuti kegiatan Zoom di Tamasya di Kerjum, Tamasya di Kerabat, dan apakah sudah berhasil mendapatkan sertifikat. Sebagai informasi, Provinsi Gorontalo itu target untuk 1 tahun itu ada 12 pengasuh yang minimal lulus 3 seri. Jadi satu orang pengasuh itu 3 seri berarti 12 kali 3. Seperti itu yang harus didapatkan oleh sertifikat yang harus didapatkan oleh pengasuh.
Lanjut. Nah, ini adalah urgensi dari kenapa ada dan harus adanya program Taman Asuh Sayang Anak. Nah, seperti kita lihat urgensinya TFR terus menurun, yaitu dari tahun 2020 jadi 2,4, 2024 menjadi 2,11. Nah, kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan atau perempuan yang bekerja itu contohnya saya, lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki sebesar 84%. Ini data dari BPS Februari 2024. Kemudian Baduta Stunting tahun 2023 itu 21,5% menurut data SKI 2023. Nah, ini berarti bonus demografi tidak bermanfaat secara maksimal. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengasuh anak orang tua dan rujukan ini adalah substansi dari program Taman Asuh Anak itu sendiri. Nah, apa sih yang harus kita lakukan kepada pengasuh ini dalam tamasya? Di tamasya, pengasuh ini diberikan peningkatan kompetensi. Nah, melalui coaching dan monitoring tamasya melalui tamasya kelas orang tua hebat atau kita kenal dengan kerabat. Teman-teman PLKB juga sering mengikuti dan ini dievaluasi tentang kehadiran serta yang berhasil mendapatkan sertifikat. Sebagai informasi, mungkin tadi sudah Pak Miftah sudah apa namanya menyinggung sedikit tentang ini tentang PLKB ada masuk di sasaran kerja wilayah yang untuk tahun ini bahwa PLKB itu minimal dalam setahun itu mendapatkan 12 kali sertifikat. Berarti dalam 12 kali seri kerabat itu PLKB berhasil lulus mendapatkan sertifikat. Nah, kemudian kita kembali ke pengasuh itu diajarkan juga belajar mandiri melalui Learning Management System atau LMS. Kalau teman-teman PLKB pasti sudah tidak heran mendengar tentang si Bima BKB Mas. Benar begitu, teman-teman? Atau ada yang sudah lupa? Si Bima BKB Mas, halo? Ya, Si Bima BKB Mas masih ingat Ibu Juwita? ya Masih ingat. ingat. Sudah ada Ingat, sertifikatnya Bu. ya, teman-teman? Ingat. Itu jangan dihilangkan sertifikatnya. Kalau udah hilang, tolong di-download lagi karena itu juga menjadi salah satu syarat dari SKW masing-masing. Jadi minimal PLKB itu memiliki satu sertifikat. Nah, kemudian anak. Nah, di sini pemantauan secara periodik itu yang harus dilakukan sasaran substansi kita kepada anak dalam program Taman Asuh Sayang Anak ini, yaitu anak itu pertumbuhannya itu kita pantau. Jadi berat badan dan tinggi badan, perkembangannya juga, indikasi kekerasan apabila ada terjadi dalam keluarga, kemudian kebutuhan layanan rujukan. Nah, kebutuhan layanan rujukan ini apabila saat pendampingan kita melihat atau kita mendapatkan anak ini ada kelainan atau sering kita kenal dengan ABK, anak berkebutuhan khusus, atau misalnya ada indikasi anak ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ada indikasi kekerasan, maka itu dibutuhkan layanan rujukan, atau dia dalam segi kesehatan kekurangan gizi atau dalam segi kesehatan mungkin stunting, anak digolongkan dengan anak stunting, berarti kan dibutuhkan layanan rujukan. Nah, kemudian orang tua. Orang tua yaitu peningkatan keterlibatan orang tua keluarga, yaitu adanya kelas parenting di tamasya. Jadi ada juga keterlibatan orang tua untuk ikut serta atau keterlibatan orang tua itu ditingkatkan melalui program Taman Asuh Sayang Anak ini, karena tidak semua orang tua itu berpendidikan kayak misalnya walaupun dia berpendidikan tapi untuk pendidikan untuk pengasuhan parenting atau kita kenal dengan parenting itu kan tidak semua orang tua tahu dan belajar. Itu perlu ilmu ilmu yang terus-menerus gitu. Jadi tidak semua orang tua itu fokus untuk mengurus anak. Jadi misalnya bagaimana cara menghadapi anak berkebutuhan khusus, bagaimana cara menghadapi anak yang tantrum, bagaimana jika anak kita sudah digolongkan anak stunting atau anak obesitas, itu kan maksudnya perlu pengetahuan di situ. Bagaimana cara kita untuk mengatasi anak supaya tidak kecenderungan untuk gadget, kecenderungan tergantung dengan gadget. Nah, hal-hal seperti itu yang kita dapatkan ilmunya di program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya di Kerabat. Kemudian ada pemberian rapor. Pemberian rapor dalam hal ini kita
secara pendampingan yang dilakukan oleh pengasuh itu diharapkan ada umpan balik atau feedback ke pengasuh ke orang tua. Jadi pengasuh itu memberikan umpan balik, melaporkan tentang kondisi anak yang dititipkan di TPA ini seperti apa kepada orang tuanya terkait perkembangannya atau pertumbuhan. Nah, kemudian yang terakhir adalah rujukan. Sistem rujukan di sini ada tiga, yaitu prarujukan, rujukan, dan pasca rujukan. Nah, prarujukan ini yaitu identifikasi kasus dan dokumentasi. Ya, ini rujukan ini diperlukan apabila memang ada hal-hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya, misalnya ada indikasi kekerasan atau anak sudah digolongkan stunting atau obesitas atau adalah hal-hal misalnya anak autis atau anak berkebutuhan khusus. Pokoknya banyak hal yang atau anak tidak normal seperti pertumbuhan dan perkembangan anak seusianya. Nah, itu perlu sistem rujukan yang ada prarujukan, rujukan, dan pasca rujukan. Nah, kalau di rujukan itu sesuai dengan faktor risiko. Jadi ada rujukan-rujukan yang ditentukan dengan faktor risiko masing-masing. Jadi penanganannya sudah disesuaikan dengan risiko masing-masing. Kemudian ada pasca rujukan yaitu monitoring dan evaluasi serta pendampingan intensif terhadap anak yang telah dirujuk. Nah, kemudian di sini, nah ada kebijakan tentang taman asuh sayang anak. Perlu kita garis bawahi, kebijakannya itu yang penting untuk taman asuh sayang anak ini bagaimana sih untuk peningkatan akses dan kualitas pengasuhan di TPA atau tempat penitipan anak untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Kenapa kita bahasanya di sini peningkatan akses karena tidak semua ibu bekerja itu mendapatkan akses ke TPA. Ada juga yang ibu bekerja yang tidak mempunyai kepercayaan untuk menitipkan anaknya ke TPA. Atau juga ada ibu bekerja yang di perusahaan tapi tidak mendapatkan fasilitasi-fasilitasi yang mungkin ada beberapa perusahaan memberikan seperti fasilitasi pemberian waktu kerja yang fleksibel atau pemberian voucher, misalnya dukungan dana, pemberian dana karena di perusahaan tersebut tidak ada TPA, jadi diberikan dana bantuan untuk penitipan anak dari ibu bekerja di perusahaan itu ke TPA dan dibiayai oleh perusahaan. Nah, hal-hal seperti ini yang eh, mendorong adanya kebijakan di tempat penitipan anak. Nah, kemudian strategi dan peran mitra kerja. Nah, ini strategi dan peran mitra kerja terkait program Tamasya. Maaf Ibu karena ya Bapak Ibu karena sudah kelewat 30 menit jadi saya agak cepat menjelaskan. Jadi kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan nanti pada saat kita diskusi ya Bapak Ibu. Nah, strategi pertama itu advokasi sosialisasi program Tamasya. Di sini kita cenderung saya jelaskan tentang pemerintah daerah atau kabupaten kota karena ini yang harus dilakukan oleh setiap kabupaten kota, yaitu advokasi dan sosialisasi pembentukan fasilitasi dan pemenuhan standar TPA. Itu kalau ingin ada pembentukan misalnya di Pemda sudah saya jelaskan tadi misalnya BKKBN OPD Kapgor, OPD KB Kapgor tidak ada TPA di situ. Terus untuk dia memetakan, mengidentifikasi ibu-ibu bekerja di situ perlu nggak ada TPA di situ. Mengidentifikasi semua pegawai wanita yang ibu bekerja yang mempunyai anak baduta atau anak balita ataupun anak 0 sampai 6 tahun, ada nggak yang memerlukan kebutuhan untuk adanya TPA di kantor OPD Kabupaten Garut. Nah, itu bisa membentuk seperti itu advokasi. Nah, kemudian menetapkan petunjuk teknis terkait tamas di tingkat kabupaten kota. Ini petunjuk teknisnya sudah ada dari pusat, Bapak Ibu. Tinggal kita delivery, kita memastikan delivery tersampaikan ke OPDKB. Kemudian memastikan infrastruktur implementasi Tamasya, kemudian melaksanakan kajian riset Tamasya terkait pelayanan pengasuhan anak yang optimal, produktivitas ibu bekerja. Nah, kemudian di sini ada peningkatan kapasitas. Nah, peningkatan kapasitas ini kan yang kita laksanakan untuk pengasuh yaitu jum-jum di Tamasya, tamasya di kerabat. Kemudian yang sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana pengasuh itu kita dampingi sebagai PLKB, kita dampingi pengasuh itu khususnya PLKB yang ada di wilayah bidaan kerjanya ada TPA di situ, itu PLKB mendampingi memastikan pengasuh itu mendapatkan sertifikat baik JUM di kerabat, kemudian ada juga namanya sertifikat LSM belajar mandiri si Bima BKBM Mas, seperti itu.
Nah, kemudian ada strategi perluasan kerjasama lintas sektor dan mitra. Kemudian ada namanya peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dan pemantauan evaluasi. Kemudian lanjut, nah ini proses bisnis dari penyelenggaraan tamasya, teman-teman semua. Nah, penyelenggara itu kan sudah dijelaskan sebelumnya, penyelenggara itu kementerian lembaga, pemerintah daerah provinsi, misalnya BKKBN provinsi, kantor kantor gubernur. Nah, kalau pemerintah daerah misalnya kantor bupati, pokoknya OPD KB atau OTK yang ada di kabupaten kota, kabupaten kota itu itu penyelenggara apabila ada tamasya, ada TPA di tempat kantor, di wilayah kantornya. Kemudian ada organisasi masyarakat. Nah, kemudian ada pemetaan potensi. Pemetaan potensi yaitu kita mengetahui berapa sih TPA yang aktif di Provinsi Gorontalo itu yang benar-benar aktif, teman-teman. Karena kondisi saat ya, sudah saya sampaikan, kondisi sebelumnya setelah kami melakukan verifikasi lapangan itu ternyata perusahaan yang tercatat sebagai data potensi TPA dari Ditbalnak Pusat ke Provinsi Gorontalo itu sama sekali tidak ada TPA. Jadi kami memutuskan untuk memberikan feedback ke pusat karena diberikan kesempatan untuk memberikan feedback mana TPA yang benar-benar aktif dan tidak. Rata-rata perusahaan bahkan ada satu TPA yang tercatat di salah satu universitas negeri di Provinsi Gorontalo itu tercatat aktif, tapi nyatanya pada saat kami kunjungi itu tidak aktif. Nah, kemudian ada dukungan sarana dan prasarana, dukungan sumber daya manusia, kemudian sumber pendanaan. Nah, kemudian kita ke belum memiliki TPA. Nah, ketika belum memiliki TPA, ada dua hal yang bisa dilakukan, yaitu misalnya membentuk TPA atau memberikan fasilitasi. Memberikan fasilitasi ini sudah saya singgung sebelumnya, yaitu pemberian voucher TPA di luar tempat kerja, pemberian subsidi bagi pekerja untuk biaya penitipan anak, dan pengaturan jam kerja fleksibel ini kalau misalnya tidak ada TPA di tempat tersebut, misalnya di satu wilayah. Misalnya ini sih sebenarnya kalau kan yang ada TPA sekarang tuh di Kota Gorontalo sama Kabupaten Gorontalo. Nah, untuk 4 wilayah kabupaten lainnya kayak Pupuato, Bualemo, Gorut, dan Bone Bolango yang memang tidak ada TPA bisa diidentifikasi mungkin ada fasilitasi di antara 3 hal ini, pemberian voucher, subsidi bagi pekerja, atau pengaturan jam kerja fleksibel terkait pelaksanaan itu bisa digolongkan sebagai pelaksanaan tamasya atau taman asuh anak karena walaupun tidak ada TPA-nya tapi ya diberikan 3 fasilitasi hal tersebut. Nah, kemudian kita masuk sudah memiliki TPA. Sudah memiliki TPA berarti kita ke sistem data dan informasi tamasya. Nah, sistem data dan informasi tamasya saat ini kita diberikan satu layanan platform namanya Lime Survey. Lah, Lime Survey ini kayak Google Form. Dia Google Form tapi dalam bentuk yang lebih canggih karena desainnya yang lebih apa ya, lebih menarik daripada Google Form, tapi sistem di dalamnya itu seperti Google Form. Seperti dalam hal ini, saat ini kita kerjakan di provinsi itu baru dalam bentuk bagaimana kita mengidentifikasi dan menginputkan nol dari TPA yang benar-benar aktif, baik dari data TPA-nya, izin usahanya, data pengasuhnya, fasilitasnya, sarana prasarananya, jumlah anaknya, nik, bahkan nik anak dan nik orang tua juga kita harus input di Lime Survey tersebut. Nah, saat ini kami alhamdulillah sudah bekerja sama dengan TPA-TPA yang aktif. Kami masih menunggu beberapa TPA. Saat ini data yang sudah masuk di kami sudah 3 TPA, jadi masih menunggu 4 TPA lagi. Tapi itu batas maksimalnya itu tanggal 14 Mei. Jadi kami berpacu untuk bisa mendapatkan keseluruhan data TPA ini karena ini merupakan nantinya jadi kanol dan ada wacananya insya Allah ke depannya akan data dari Lime Survey ini akan ini baru wacana ya teman-teman, akan dimigrasi ke SIGA. Nah, mungkin kalau program Quick Win ini berhasil mungkin Tamasya ini akan dibuatkan satu platform pelaporan sendiri atau datanya dimigrasi ke SIGA, maka ada pelaporan Tamasya secara berkelanjutan melalui aplikasi SIGA. Nah, kemudian ada pendampingan pengasuhan. Nah, pendampingan pengasuhan di sini sasaran kita yaitu pengasuh anak dan orang tua sudah kita jelaskan sebelumnya ya, teman-teman. Kemudian layanan rujukan dan terakhir pemantauan dan evaluasi. Ini adalah proses bisnis penyelenggaraan tamasya, teman-teman. Nah, kemudian ini total
persebaran potensi tamasya Indonesia. Totalnya ada 10.026 teman-teman. Nah, ini sudah tercatat di Gorontalo itu sudah saya sebutkan sebelumnya ya, 13 yang dari data dari Kemendikbud, ada dari Dinas Sosial, kemudian ada dari Dinas Tenaga Kerja. Nah, kemudian ada dari apa namanya perusahaan itu ada 8. Nah, ini ya sudah selesai kami verifikasi, ternyata yang benar-benar ada itu hanya 8. Dan itu hanya ada di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Nah, kemudian ada rencana akselerasi tamasya. Nah, ini dasar dari rencana akselerasi tamasya ini, teman-teman, sebenarnya sudah ada penandatanganan surat edaran bersama dari 6 kementerian tentang pembentukan dan penyelenggaraan tempat penitipan anak di kementerian lembaga. Cuman sampai sekarang masih ada 2 kementerian yang belum menandatangani, yaitu kalau tidak salah dari Kementerian PPA dan tenaga kerja kalau tidak salah. Jadi insya Allah akan di apa ya, SEB-nya kalau sudah rampung, sudah ditandatangani semua, itu nanti akan didistribusikan ke masing-masing provinsi, dan ini bisa menjadi dasar bagi teman-teman untuk melakukan pendampingan ke TPA. Jangan sampai kan ada TPA bertanya, Bapak ini dari mana? Mana dasar legalitasnya, biasa regulasinya Bapak masuk ke wilayah, kan di wilayah kami, karena TPA itu kan dasarnya PAUD gitu, dari dinas pendidikan. Jangan sampai tumpang tindih gitu. Ada TPA tertentu yang merasa kayak ada ketersinggungan antar instansi. Misalnya ini kami binaannya adalah dinas pendidikan misalnya. Jadi untuk dari masuk BKKBN masuk ke sini, regulasinya itu apa? Nah, itu bisa dijadikan pegangan teman-teman apabila melakukan pendampingan. Jadi sementara kita menunggu teman-teman. Nah, kemudian eh, ini ada pembentukan Center of Excellence, cuman sayangnya Gorontalo tidak masuk di COE Tamasa. Sebenarnya bersyukur atau tidak ya. Tapi mungkin ada katanya, saya sudah bertanya kepada Ditbalnak Pusat, yang menjadi COE itu adalah 5 capaian dari Quick Win yang terbaik gitu ya. Entah dari segi apa, ada lihat berapa, kalau tidak salah ada 6 provinsi yang terpilih. Salah satunya itu adalah Sulawesi Utara. Jadi padahal waktu itu kami sempat bertanya, sudah dievaluasi kapan sampai 5 capaiannya bisa terlihat maksimal gitu sampai terpilih. Sebenarnya kami sempat bertanya, cuma mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga dipilih hanya 6 provinsi tersebut. Nah, kemudian ada pengembangan media audiovisual pengasuhan anak usia ini bagi pengasuh tamasya yang didukung oleh UNICEF. Kemudian ada implementasi tamasya, itu kurikulum tamasya di kerabat. Seperti yang sudah sering saya informasikan ke teman-teman, itu di Tamasya di Kerabat itu mulai seri 1 pada 20 Februari, dan sebagian besar itu tidak ada yang mengikuti. Hanya ada satu yang mengikuti dari Kota Gorontalo, yaitu kader dari Kota Selatan gitu ya. Saya apresiasi sekali kepada beliau. Nah, kemudian sosialisasi Kemen Tamasya itu sudah dilaksanakan ya teman-teman pada Kamis tanggal 6 Februari. Itu Kepala BKKBN Provinsi dan DPP AP 2 Provinsi DKI Jakarta. Nah, kemudian ini rencana aksi tamasya, teman-teman nanti bisa dibaca juga karena kita melihat waktu. Pak Miftah, izin waktu saya lagi berapa menit biar kita lebih fokus ke ini. Eh, kita nanti selesai pada setengah 12, Ibu. Di Enggak, jam 11. saya memberikan materi, masih diberikan berapa waktu lagi? Bisa sampai 30 menit ke depan. Oh, baik. Nah, kemudian ya ini teman-teman, terkait infrastruktur dari Taman Asuh Sayang Anak. Pelaksanaan bekerjasama dengan mitra pembangunan dan organisasi profesi Tamasya di Kerabat itu dilaksanakan. Ingat ya teman-teman, ini di bold 1 kali setiap bulan di minggu ketiga, kecuali kemarin di bulan Maret itu ada Tamasya edisi khusus untuk anak berkebutuhan khusus, itu selalu dilaksanakan di hari Sabtu. Kemarin sempat dapat protes dari PLKB, kenapa ibu bulan banyak PLKB yang protes, kenapa ibu bulan selalu hari Sabtu itu waktu bersama keluarga. Tapi teman-teman, itu bukan apa ya, bukan ranah saya untuk pelaksanaannya. Kami hanya bisa memberikan feedback ke pusat bahwa pelaksanaan jangan di hari libur, karena biasanya hari libur itu adalah waktu untuk keluarga. Jadi ya, alhamdulillah edisi khususnya itu hanya 4 edisi teman-teman, dan sudah tidak ada lagi edisi khusus. Itu hanya dilaksanakan pada bulan Maret, minggu pertama dan sampai minggu keempat. Jadi beruntunglah di sini teman-teman ada yang mengikuti edisi khusus. Edisi khusus itu tamasya di kerabat untuk anak anak berkebutuhan khusus. Ada teman-teman yang ikut di sini?
Ada, Ada? ada. Sempat. Ibu ini ya, Ya, sudah download sertifikatnya Ibu ini ya? sudah, Bu. Ah, ini ya, ada sertifikat. Teman-teman yang sudah download sertifikat, apakah bentuknya seperti ini? Cocok ya? Ada nilai pretest, ada nilai post test. Ada ya? Iya, iya. Benar. Jadi sertifikat untuk peserta tamasya di kerabat itu seperti ini sertifikatnya. Nah, kemudian untuk feedback laporan peserta kepada perwakilan BKKBN Provinsi ini nanti seperti ini. Kemudian di sebelah ini adalah tema Tamasya di Kerabat 2025. Teman-teman, saya ingin menginformasikan sebagai awal, insya Allah Tamasya di Kerabat, mudah-mudahan teman-teman jangan ketinggalan, alias kalau bahasa gaulnya itu don't miss it, jangan sampai ketinggalan. Kita akan mengadakan insya Allah Tamasya di Kerabat edisi 1 perdana untuk Provinsi Gorontalo. Nanti saya, hilang. Sorry. Nanti saya akan mengundang PLKB di wilayah binaan yang di wilayahnya tersebut ada TPA. Kemudian secara offline-nya kegiatan akan dilakukan secara daring. Jadi ada offline, ada online. Jadi secara offline akan menghadirkan, mempertemukan semua pengasuh seprovinsi Gorontalo, dalam hal ini Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, dan kemudian akan menghadirkan PKB di mana di wilayahnya tersebut ada TPA, kemudian akan menghadirkan 2 OPD, perwakilan dari OPD Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, kemudian seluruh PLKB akan diikutkan melalui apa namanya Zoom. Jadi mohon teman-teman PLKB tetap hadir ya, karena insya Allah kan di situ akan mendapatkan sertifikat. Nanti kita seri satunya itu temanya perkembangan sensorik dan motorik balita. Nanti narasumbernya saya akan berencana mengundang salah satu dari IDAI, narasumber dari Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang Gorontalo. Saya akan narasumbernya masih saya koordinasi dengan Ketua IDAI Provinsi Gorontalo. Kemudian ini teman-teman masih ingat yang ini? Halo teman-teman, jangan sampai cuman Zoom-nya hidup tapi teman-temannya tidak ada di sini. Halo Iya, teman-teman Pak, ya. Bu. Ada, Bu. Iya, masih ingat yang ini? Atau sudah hilang ingatan tentang si Bima ini? Iya, ingat sekali, Bu. Ingat ini Teh Bima. Gas, Ibu Yon, silakan Ibu Yon. Ini terbuka, tidak pernah tertutup seperti Tamasya di Kerabat. Kalau Tamasya di Kerabat kan pretest H-1. Nah, kalau postes H+1. Nah, kalau si Bima BKB Mas itu tidak pernah tertutup dan alhamdulillah pengalaman kami tidak pernah terganggu websitenya seperti Siga yang selalu mohon maaf ini Ibu Yon selalu dan teman-teman yang lain katanya sering susah melakukan input pelaporan begitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman masih ingat cara registrasi melalui sistem belajar mandiri BKB EMAS. Ini adalah alurnya teman-teman, saya ingatkan kembali. Pertama kita registrasi, mengisi data. Jangan lupa data NIK, wilayah, itu jangan sampai salah email. Kemudian melakukan pretest. Kemudian akses materinya ada 6 teman-teman seperti ini. Kemudian ada kita langsung belajar mandiri. Nah, kenapa disebut belajar mandiri? Karena bisa sambung teman-teman, nggak harus diselesaikan saat itu juga. Jadi kalau misalnya saya masih ada kerjaan, saya sibuk, itu bisa pending dulu, kita sign out, nanti sambung lagi bisa. Itu kemudahannya teman-teman, tidak harus diselesaikan pada waktu tersebut teman-teman login. Nah, kemudian ada evaluasi kelas, kemudian ada post test, kemudian jika berhasil lulus, itu unduh sertifikat. Jadi ada kemungkinan tidak lulus ya teman-teman, kalau misalnya pretestnya lebih tinggi dari post test, atau misalnya nilainya kurang dari 80. Ini teman-teman masih ingat ya? Halo? Teman-teman semua masih ingat? Masih Bapak ingat, Ibu? Bu. Insya Allah. Ingat. Insya Allah. Belum ya. Iya, karena sebagai informasi, ini masuk di salah satu sasaran kerja wilayah dari teman-teman. Jadi minimal satu PLKB itu menghadirkan atau berhasil mengikut sertakan selain dirinya sendiri, ada juga ayah yang mempunyai badutan 0 sampai 23 bulan atau istri yang sedang hamil itu memiliki dan berhasil lulus, memiliki sertifikat otomatis berhasil lulus ya dari sistem belajar mandiri si Bima BKB Emas. Sulit teman-teman? Pengalaman teman-teman mengikuti ini tidak lulus, ada yang tidak lulus?
Halo? Alhamdulillah lulus bulan, semua lulus. Oh, alhamdulillah. Jadi lanjut ya, insya Allah untuk mengikutkan ayah itu tidak susah ya. Nah, kemudian ini pendampingan rujukan, hal yang perlu kita cermati di sini yaitu eh, bulan pelaksanaan pendampingan rujukan tamasya itu Maret Mei itu penyusunan kasus rujukan, kemudian analisis kasus tema pertumbuhan anak di bulan Juni, kemudian di bulan Agustus ada analisis kasus tema perkembangan anak, di Oktober itu ada analisis kasus tema kekerasan kepada anak, dan Desember itu analisis kasus dengan tema permasalahan anak lain. Ini kalau sudah setelah dilaksanakan pendampingan oleh apa namanya pendampingan di TPA-TPA. Nah, kemudian ini teman-teman ada informasi, ini baru wacana tapi angin segar bagi teman-teman TPK kita. Jadi di Malnak itu saat ini sedang menggodok dan apa ya memberikan apa ya saran lah, saran kayak memberikan masukan kepada Biren dan Bappenas itu terkait adanya apa namanya operasional terkait pendampingan TPK di Tamasya. TPK yang ada sekarang itu melakukan pendampingan di Tamasya dan mereka akan mendapatkan operasional dalam BOKB tahun 2026. Tapi ini belum belum fix ya, ini baru informasi bahwa TPK akan melakukan pendampingan di TPA atau Tamasya dan mereka akan mendapatkan operasional. Nah, ini adalah skema jalur bagaimana alur pendampingan TPK atau tim pendamping keluarga di Tamasya. Tapi ini masih sementara digodok ya, teman-teman. Nah, kemudian ini target indikator keberhasilan program Tamasya. Yang patut kita cermati di sini yaitu indikator keberhasilan penyelenggara, yaitu ada dua hal, yaitu teman-teman yang perlu kita lihat cakupan ibu bekerja atau pegawai yang memiliki anak usia 0 sampai 72 bulan yang mengakses TPA di kementerian lembaga dan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota. Yang kedua, yaitu cakupan ibu bekerja yang memiliki anak usia 0 sampai 72 bulan yang mengakses TPA di wilayah kabupaten kota. Jadi, sekali lagi kita bicara akses, bagaimana kita bisa memberikan atau memfasilitasi ibu bekerja untuk mendapatkan akses ke TPA. Kemudian indikator keberhasilan TPA itu ada rasio perbandingan jumlah pengasuh dengan jumlah anak. Ini bisa dibaca ya teman-teman. Kemudian ada persentase pengasuh yang mendapatkan pendampingan pengasuhan. Ini dilihat dari sertifikat kelas orang tua hebat minimal 3 kali dalam setahun. Ini adalah target dari masing-masing provinsi teman-teman. Jadi kita Provinsi Gorontalo seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, setiap pengasuh di TPA itu minimal harus memiliki 3 sertifikat. Jadi dari keseluruhan seri mereka harus lulus dalam 3 seri. Kemudian sertifikat kelulusan BKB emas. Nah, kemudian sertifikat pemenuhan konvensi hak anak pengasuhan positif melalui LMS. Kemudian yang ketiga ada persentase anak yang mendapatkan pendampingan pengasuhan, dipantau pertumbuhannya setiap bulan dan dipantau perkembangannya sesuai usia anak. Ini kaitannya dengan KKA, teman-teman. Jadi ada juga apa ya? Nantinya misi kita itu bagaimana KKA itu, pengasuh-pengasuh itu tahu penggunaan KKA, jadi diaplikasikan juga di TPA, bukan cuma diaplikasikan di kelompok BKB atau di posyandu. Jadi di mana KKA itu berfungsi juga dan pengasuh itu tahu tahu cara menggunakan KKA, karena di KKA itu kan selain pertumbuhannya juga ada perkembangan dipantau, teman-teman. Kemudian ada persentase orang tua keluarga mendapatkan umpan balik pendampingan anak setiap bulan oleh TPA. Dan yang terakhir persentase anak dirujuk jika memenuhi kriteria rujukan. Nah, ini identifikasi mitigasi resiko teman-teman ya. Tetap saja satu program itu tidak ada yang maksudnya pasti mulus. Pasti kita bisa pikirkan ada resiko-resiko yang mungkin ada yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan program tersebut. Nah, misalnya di sini penyelenggara tidak melakukan registrasi di sistem data dan informasi Tamasya. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Ada TPA tertentu yang private alias yang tidak terbuka. Jadi data-data itu tidak diberikan secara terbuka atau agak keberatan apabila mereka memberikan data ke BKKBN karena berpikir kan mereka kan tidak di bawah BKKBN. TPA itu kan di bawah dari Dinas Pendidikan ya. Jadi ya itulah perlunya ada regulasi gitu yang tepat. Karena itu kami ada juga TPA yang berpikir bahwa ketika memberikan data, jadi akan menurunkan apa namanya verifikasi mereka di lapangan, kayak mungkin ada penilaian atau apa, atau kayak kita dianggap sebagai
pemeriksa gitu, apakah TPA mereka layak atau tidak. Jadi saat kami melakukan kunjungan, kami menjelaskan bahwa ini adalah satu program yang terbaru dari Kementerian Kependudukan dan tidak ada tujuan untuk intervensi dalam hal-hal tersebut. Kami hanya ingin mendata dan kedepannya akan ada pendampingan. Nah, kemudian ada penyelenggaraan melakukan registrasi tapi tidak memiliki komitmen. Jadi hanya sekedar melakukan registrasi, tapi pada saat nanti lanjut ke pendampingan itu mereka tidak mau. Nah, seperti ini sebenarnya Alhamdulillah di Provinsi Gorontalo tidak kita temui kendala-kendala tersebut. Alhamdulillah dari 8 TPA yang aktif dan sudah terverifikasi itu semua bekerja sama, semua terbuka dengan BKKBN dan menerima kami BKKBN Provinsi Gorontalo untuk berkoordinasi terkait program Taman Asuh Anak ini. Nah, kemudian ada pengasuh TPA tidak mengikuti peningkatan kapasitas pengasuh anak. Ini banyak ya teman-teman. Pengalaman banyak pengasuh pada TPA, tamasya di kerabat itu kan dilaksanakan biasanya pada jam kerja. Nah, jam kerja itu kan pengasuh pada saat itu mengasuh anak di TPA. Jadi mengasuh anak itu kan berarti kan mereka melihat HP mengasuh anak berarti kan terbagi fokus mereka. Saat kami kunjungi, pengasuh-pengasuh juga berkeluh kesah terhadap hal-hal tersebut. Mereka berpikir, bagaimana kami mau mengasuh anak, Bu? Tugas kami di sini, kami dibayar untuk mengasuh anak. Tapi Ibu meminta kami untuk mengikuti Zoom. Kamu harus fokus melihat Zoom, bagaimana dengan anak-anak apabila ada yang menangis, kami harus tidurkan apabila ada yang mengantuk, apabila ada waktunya jam minum susu, atau ada yang, BAB atau kencing, itu kan berarti kami harus fokus ke anak-anak, karena kami di sini pengasuh, tugas utama kami itu yaitu mengasuh anak-anak yang dititipkan kepada kami. Nah, itu kebanyakan mereka mengeluh seperti itu. Jadi kami mengambil jalan strategi. Jadi Ibu, ini ada YouTube-nya, Ibu bisa nonton berikut-berikut, tapi untuk mendapatkan sertifikat sebagai peningkatan kapasitas Ibu sebagai pengasuh, silahkan jangan lupa, jangan sampai ketinggalan untuk mengisi pretest atau pretest yang sudah sama ya, linknya pretest dengan daftar hadir atau presensi, kemudian link post test. Jangan sampai ketinggalan Ibu. Nanti YouTube-nya tetap saya kirimkan. Ibu bisa nonton kapan-kapan kalau sudah lowong. Nah, kemudian ada anak tidak terpantau pertumbuhan dan perkembangan secara periodik. Nah, ini perlu kerjasama antara TPA dengan Posyandu atau kader kesehatan. Jadi ini ya Bapak Ibu, nanti ke depannya ini dalam masih tahap ya. Di TPA itu nanti kita akan memfasilitasi adanya kerjasama TPA dengan Posyandu atau kader kesehatan. Nah, kemudian menyiapkan antropometri atau alat ukur kesehatan yang untuk anak-anak dan kartu kembang anak. Karena di TPA itu sama sekali mereka tidak tahu apa itu KKA. Dan di sana juga tidak ada antropometri, kan biasa hanya ada di posyandu atau di puskesmas. Nah, kemudian orang tua keluarga tidak menghadiri kelas pengasuhan. Ini jelas ya Bapak Ibu, seperti misalnya ini bukan kenyataannya, kalau kita bekerja kan kadang juga teman-teman juga pada saat Zoom juga hanya melihat sekilas, kemudian tidak melihat lagi, karena kan kesibukan kita bekerja bukan hanya mengikuti Zoom yang dari pagi sampai siang. Jadi setidaknya melalui link YouTube atau siaran ulang yang sudah ada di YouTube itu kita bisa melihat menonton kembali, mereview ulang apabila misalnya kita miss di waktu saat pelaksanaan tamasya di kerabat pada hari tersebut. Jadi kita bisa menonton ulang di kapan waktu kita senggang, asal pintar-pintarlah kita meluangkan waktu atau jangan sampai ketinggalan mengisi pretest, link presensi, dan post test. Seperti itu teman-teman. Kemudian keterbatasan dukungan anggaran dari pemerintah dan orang tua. Nah, ini adalah strategi tamasya yang sekarang ini kita sudah masuk di ini ya teman-teman, di ini sudah terlewati semua. Sekarang kita itu udah masuk di bulan pemetaan untuk data Kanol Tamasya melalui Lime Survey. Nah, ini data dan informasi Tamasya, teman-teman, ini sudah tadi. Nah, ini pemetaan sudah, ini sistem data informasi Tamasya, ini jumlah TPA potensi Tamasya di Gorontalo dan seluruh provinsi. Ini data tempat penitipan anak di perusahaan. Nah, kemudian ini kartu pendaftaran penyelenggaraan tamasya ini, kartu pendaftaran penyelenggaraan tamasya ini dilaporkan atau diinput pada Lime Survey apabila penyelenggaranya itu terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, atau pemerintah instansi lah. Tapi kalau dari organisasi masyarakat tidak diharuskan untuk menginput kartu pendaftaran penyelenggaraan tamasya. Nah, kemudian ini kartu pendaftaran TPA Tamasya. Nah, ini seluruh harus menginput. Ini kanal Tamasya. Kalau tadi kanal penyelenggara. Ini kanal pendaftaran TPA Tamasya. Saat ini Provinsi
Gorontalo sementara dalam tahap ini, teman-teman. Kita sementara mengumpulkan data-data dari kanal TPA Tamasya dari 8 TPA Tamasya yang sudah terverifikasi di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Izin untuk, ayo minta kertas yang kemarin deh. Izin saya cek di sini untuk Kota Gorontalo, bukan yang kertas kemarin. PLKB yang wilayah binaannya terdapat TPA. Izin di sini, Bapak Ibu, ada PLKB Kota Tengah, Pak Yunus, Ibu Faradila Moha, Ibu Fitrianti Taha, ada hadir di sini? Tidak ada ya? Dari Kota Utara, Pak Sukiman, Ibu Merdi, Ibu Fenti, Hadir Ibu Ulan. Masya Allah, ada Ibu Fenti ya. Makasih Ibu Fenti. Dari Kota Timur, Ibu Mira Derima, Pak Fahrul, sama Ibu Laila Ona. Tidak ada. Hadir Bu Wulan sana ada, cuma masih di sekolah, ada pembinaan PIK. Oh iya. Kemudian Itu ada dari Ibu dunia, Laila Ono bertiga. Ibu Asna sama Ibu Fitrian Pakai ada. Nah, teman-teman ini yang saya sebutkan sebelumnya namanya itu adalah kebetulan di wilayah mereka adalah tempat adanya TPA. Jadi teman-teman ini nanti insya Allah ke depannya ada tugas khusus ya. Saya minta bantuannya dengan sangat untuk melakukan pendampingan data kanal line survei dari Tamasya. Datanya itu sudah kami sebarkan dalam bentuk form Excel di masing-masing pengelola Tamasya dan sudah kami cetak juga. Jadi kami mohon bantuannya dari teman-teman yang saya sebutkan tadi untuk melakukan pendampingan dalam hal ini, memastikan data tersebut sudah terisi sepenuhnya dan sampai kepada kami sebelum minggu pertama pekan pertama kan sudah ada evaluasi, sebelum pekan kedua evaluasi yaitu nanti di hari Sabtu ini. Jadi kami mohon bantuannya teman-teman untuk memfeedback kembali data dari pemenuhan kanal TPA Tamasya di Kerabat berupa pengisian data line survey. Nah, kemudian ini ada datanya seperti ini, teman-teman, yang perlu diisi. Ini seperti bentuk yang sudah saya sebutkan tadi di line survey. Nanti kita tinggal mengisi dan mencentang aja. Seperti ini, teman-teman. Ini. Jadi kita tinggal mencentang aja apa yang ada. Kalau tidak ada, tidak kita centang. Nah, untuk kalau ini untuk data pengasuh, data anak itu bukan dicentang tapi diisi. Diisi dengan data BNPA, by name, by address. Yang kami terkendala itu adalah NIK, karena tidak semua orang itu, karena NIK itu apa ya? Agak krusial, agak pribadi untuk orang memberikan NIK. Jangan sampai kan NIK itu disalahgunakan. Nah, kami berusaha, ada datanya sudah masuk tapi NIK-nya kosong. Nah, sudah kami tanyakan ke pusat bagaimana jika ada datanya masuk tapi NIK-nya dikosongkan gitu. Seperti NIK anak, NIK orang tua. Karena NIK orang tua, ayah ibu juga kan diminta. Data pengasuh juga ada NIK-nya, data pengelolanya juga ada NIK-nya. Katanya bolehlah seperti pendataan keluarga 16 kali angka 9. Cuman kan katanya kan ada informasi ke depannya kan akan dimigrasi data Tamasya ini ke SIGA gitu. Jadi kalau semuanya pakai angka 9 itu nanti datanya error seperti itu. Jadi kami dari PGKBN Provinsi agak kurang puas dengan jawaban dari Ditbana Pusat terkait hal tersebut. Jadi kami saat ini berusaha untuk berkoordinasi agar pemenuhan data Tamasya itu diisi lengkap dengan NIK, baik NIK anak, NIK orang tua, pengasuh, dan NIK pengelolanya. Kemudian ada ini masih data pendampingan Tamasya ya. Seperti ini, nanti materinya saya share ya, bisa dibaca-baca teman-teman. Nah ini pencatatan dan pelaporan. Ini sudah kita lakukan. Teman-teman jangan khawatir, saat ini pencatatan dan pelaporan belum masuk ya, kita belum masih dibebankan di provinsi. Jadi kami bantuannya yang kami harapkan dari PLKB itu mendampingi, itu pun khusus untuk PLKB atau PKB yang di wilayahnya itu ada TPA, kebetulan wilayahnya itu ada TPA. Jadi kami mohon kerjasama dari PLKB PKB
yang di wilayahnya ada TPA untuk apa ya, memfeedback kami apakah datanya sudah terisi atau tidak. Sebenarnya kami bisa melalui feedback melalui apa ya, WA, telepon, tapi kan angka baiknya juga PLKB itu soan mengenali pengasuh atau pengelola dari TPA. Karena apa? Karena kedepannya kan nanti ini kan masih masuk data kanol ya, kanol. Nah, nanti kan ada data F1, data pendampingan. Nah, itu perlu ada apa namanya kolaborasi antara PLKB dan pengasuh, karena kan pengasuh itu tidak tahu bagaimana mengisi KKA, pengasuh itu tidak ada, mungkin ada ya pengasuh yang tahu bagaimana cara mengukur apa lingkar kepala, lingkar lengan anak, tapi kalau PLKB saya rasa semua sudah tahu karena itu kerjaan kita sehari-hari, teman-teman. Nah, itu hal-hal seperti itu yang perlu kita apa ya, kita delivery pengetahuan kita kepada para pengasuh gitu. Karena jujur teman-teman, setelah kami kunjungi di pengasuh-pengasuh itu kebanyakan itu eh, cuman satu dua orang yang lulusan S1, itu pun bukan lulusan dari kesehatan, tapi ya S1 secara umum. Kebanyakan itu hanya lulusan SMA, bahkan ada yang lulusan SMP. Izin Bu Nah, Wulan ini 5 ya menit teman-teman. lagi. Oh, 5 menit lagi. Ini ya teman-teman, kita sudah masuk di pelaksanaan bulan permintaan tamasya serentak. Ini adalah link untuk line survei yang sudah saya bukan tadi untuk apa namanya input data kanal TPA. Kemudian ini data pendampingan lagi. Sorry, itu data layanan rujukan ya. Nah, ini target dan capaian tamasya ini ya. Teman-teman, ini tamasya di Kerabat Pusat ada 9 edisi dan 9 seri, sorry, 4 edisi khusus, berarti total ada 13. Sekarang sudah masuk di seri 4. Kalau di bulan Mei ini sudah masuk seri 4 terakhir, itu seri 3 di tanggal 24 April. Nah, di provinsi itu ada 5 seri. Jadi total ada 18 seri. Kalau terkait SKW, setiap LKB itu hanya diminta 12 sertifikat. Jadi dari 12 seri itu berhasil mendapatkan 12 sertifikat. Nah, ini data keseluruhan untuk kabupaten kota. Selesai. Terima kasih Pak Miftah. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pemateri Ibu Wulan. Saya ngomong nggak muncul ini Ibu Wulan apa di Yang wajahnya apa ini. yang tidak muncul wajah saya? Ya, Kenapa tidak muncul? eh, Ini ada di buka video. terima kasih materinya luar biasa terkait Astaga. sebelum saya Kenapa ya? di kesempatan ke Wajah teman-teman untuk saya melakukan tidak diskusi terlihat. ya. Tadi kan kebanyakan yang Ibu Wulan sampaikan terkait apa namanya pengelolaan tamasya ya. Nah, dan semua kabupaten kota itu tidak ada tamasya, termasuk tidak semua kecamatan ya artinya. Nah, jadi saya pertegas lagi Bu Wulan, mungkin bisa lebih dijelaskan lebih lanjut. Bagi kami yang tidak ada TPA Taman Asuh Anak, kecamatan-kecamatan yang tidak memiliki Taman Asuh Anak, terkait program Quick Win Tamasya ini apa yang bisa kami lakukan untuk mendukung program Tamasya ini bulan. Terima kasih. Selanjutnya nanti mungkin silakan teman-teman kalau ingin yang ditanyakan, terutama yang wilayah kerjanya ada Tamasya. Kenapa? Mungkin itu dari saya. Moderator sekaligus menanyakan ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Miftah. Jadi teman-teman PLKB, PKB semua terkait jangan sampai ada yang berpikir, oh saya tidak ada TPA jadi kerjaan saya bebas. Tidak ya. Kalau ada yang sudah menandatangani SKW, itu sudah sering saya apa ya saya sounding, kalau bahasanya bahasa sounding gitu. Itu ada namanya salah satu poin sudah saya sebutkan tadi bahwa Halo setiap Ibu Bulan. PLKB ya. Kenapa video saya tidak tampil Pak Miftah? Saya tidak tahu kenapa ya. Cuman terlihat apa namanya background video tidak tampil, tidak perlu tidak memerlukan video mungkin ditolak oleh via Zoom. Ya, suaranya sudah cukup terdengarkan ini. Dengan volume yang 100. Halo Bu Bulan, bisa mendengar suara kami? Iya. Ya, Suara tadi nggak muncul.
Izin Pak Miftah menjawab apa yang sudah ditanyakan tadi. Jadi Ya, jangan sampai ada PLKB yang berpikir, oh di tempat saya tidak ada kemungkinan besar berpikir, jangan sampai ini, jangan sampai berarti tugas kami sebagai PLKB jadi hanya untuk PLKB yang di TPA aja yang fokus ke tamasnya enggak. Karena terkait PLKB ada namanya SKW. SKW itu ada kan kesadaran kerja wilayah masing-masing. Terkait individu PLKB ada target di tamasya kehadiran peran serta PLKB dalam kegiatan tamasya di kerabat. Nah, terkait itu ada apa namanya target yang harus dicapai Provinsi Gorontalo. Minimal satu PLKB itu memiliki 12 sertifikat dari beberapa seri yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi saat ini Bapak Ibu Februari sudah dilaksanakan. Ini masih dari Ditbangma Pusat ya, sudah dilaksanakan di seri 1 di bulan Februari, kemudian seri 2 di bulan Maret, dan 4 seri edisi khusus. Yang terakhir itu seri 3 di bulan April tanggal 24. Bapak Ibu semua mengikuti? Ada ya? Tidak semua bulan. Oh, tidak semua. Jadi, bagi yang mengikuti, Alhamdulillah, silahkan di-download saja sertifikatnya. Nanti saya share link dari seri 1 sampai seri terakhir untuk mendownload sertifikat. Kalau yang belum mengikuti, usahakan untuk mengikuti setelah seri-seri ini. Jadi Oh iya, terkait siap. SKW, kemudian dari PLKB juga ada terkait SKW itu untuk memfasilitasi kehadiran ayah yang mempunyai ibu hamil atau yang mempunyai anak balita 0 sampai 23 bulan ikut tamasya di kerabat. Nah, Oh, siap, siap. targetnya itu hanya sedikit. Sedikit ya, Pak Mita sedikit ya. Hanya sedikit. Jadi misalnya izin Pak Mita di Sumalata Pak Mifta sendiri ya. Mana yang di kecamatan yang di situ ada berapa orang gitu? Kalau Pak Miftah kan hanya sendiri, jadi semua desa itu semua Pak Miftah misalnya ada 10 desa di Sumalata, jadi harus ada 10 ayah yang mempunyai sertifikat tamasya di kerabat gitu. Kalau misalnya Ibu Verael ada berapa orangnya? Ibu Verael ada 2 orangnya di Kota Selatan. Ada berapa? 3 bulan. 3 Oh, 3. wilayah Soalnya di binaan. sini cuma 3 wilayah binaan. Jadi Ibu Vera dapat dua kelurahan atau satu, dua. 3 kelurahan, 3. Oh ya, berarti ada 3 orang dari 3 kelurahan tersebut ayah yang mempunyai baduta usia 0 sampai 23 bulan atau yang mempunyai ibu hamil itu mendapatkan sertifikat lulus di tamasya di kerabat. Itu satu ya. Ini peran PLKB terkait quick win tamasya. Atau yang kedua, ini target yang kedua, itu ayah yang mempunyai istri hamil atau anak yang mempunyai baduta 0 sampai 23 bulan yang memiliki sertifikat SIBIMA BKB emas. Teman-teman di sini jelas? Kemudian ada target individu, yaitu PLKB mendapatkan sertifikat tamasya di kerabat tadi 12 dalam 1 tahun. Kemudian sertifikat SIBIMA BKB emas, itu hanya satu kali. Teman-teman, ini terkait peran dari PLKB di tamasya. Seperti itu. Jadi saya kaitkan dengan sasaran kerja wilayah dari teman-teman gitu. Ada apa namanya? Ada pertanyaan teman-teman? Atau ada yang kurang jelas? Izin Ibu Ulan ya, mau bertanya. Ya, Izin silakan Bu. Pak ya silakan Ibu Ine. moderator. Iya, ini kebetulan kami membuka breakdown yang kemarin sudah diberikan sampai ke level kecamatan. Di sini untuk target ayah di sini di kecamatan kami itu yang ikut SIBIMA, baik SIBIMA maupun tamasya itu masing-masing satu orang ayah. Itu Bu Ulan maksudnya, apakah di kecamatan kami itu hanya satu ayah yang ikut atau dari masing-masing kami kebetulan posisi sekarang ada 4 orang PKB. Apakah totalnya itu jadi 4 orang ayah atau hanya satu ayah untuk satu kecamatan ini? Mohon petunjuknya Bu Ulan. Ya, terima kasih. Sebenarnya itu belum resmi karena saya masih harus meminta tanda tangan Pak Kepala untuk turun sampai ke wilayah kabupaten kota. Jadi itu hanya sebagai ancang-ancang dulu melalui apa namanya SKW, tapi tetap harus diperkuat dengan tanda tangan dari Pak Kepala. Jadi gini Ibu Ine itu masih harus direvisi terkait itu. Itu satu itu maksud
masuknya per desa atau per kelurahan. Jadi Ibu Ine kan supaya gampang Ibu Ine membagi sampai tingkat desa kan sesuai dengan wilayah Ibu Ine. Misalnya di wilayah Ibu Ine ada berapa, sorry Ibu Ine megang berapa wilayah di sana, berapa desa misalnya? 2 desa, Bu Ulan. Berarti 2 desa. Misalnya kan di Kecamatan Tilango ada berapa desa? Di situ ada beberapa PLKB. Nah, jadi Ibu Ine hanya targetnya di wilayah Ibu Ine aja. Kalau Ibu Ine pegang 2 aja, berarti hanya 2 aja. Ayah yang mempunyai sertifikat di Sibima dan ayah yang mempunyai sertifikat di Jum Kerabat. Dan orangnya boleh sama. Orangnya boleh sama. Tidak harus berbeda. Orangnya boleh sama. Ya, Seperti siap, itu, Bu Ibu Ulan. Ine. Siap. Makasih banyak, Iya. Bu Ulan. Sama-sama, nanti akan saya revisi itu yang 2 poin tersebut. Ada lagi, teman-teman? Silakan teman-teman lagi. Oke, Ibu Jane, silakan Ibu Jane. Iya, Walau. terima kasih. Izin Ibu Wulan mengenai apa namanya sertifikat Sibima. Apakah untuk tahun ini yang pernah dapat, termasuk saya kan sudah pernah dapat sertifikat Sibima itu. Apakah di tahun ini mengikuti lagi atau harus ada sertifikat yang baru? Terima kasih. Terima kasih, Bu Jane. Untuk saat ini kami memutuskan yang sudah ada ya sudah itu saja yang dilampirkan. Karena mau ikut lagi nanti pas masuk dia akan kalau pakai email yang sama ya dibilang sudah pernah mengikuti kecuali memakai data tapi emailnya berbeda. Data yang sama tapi emailnya berbeda supaya pas kita login username dan password itu beda. Tapi tetap data kita. Jadi Ibu, misalnya saya kan sudah dapat sertifikat, tapi saya menggunakan email yang lain. Jadi keluar juga sertifikat di tahun 2025. Tapi tidak menutup kemungkinan jangan kalau dari kami pribadi sih, kalau kami dari tupoksi kami, kalau dari apa namanya tim kerja kami sih target 2025 yang sudah pernah mendapatkan sertifikat tidak harus di tahun 2025. Yang penting sudah pernah. PLKB yang sudah pernah mendapatkan entah dari tahun 2023, 2024, yang penting dia sudah pernah mengikuti itu. Jadi jangan apa ya untuk berjaga-jaga aja. Siapa tahu Ibu Jane lowong waktunya, cobalah bikin email baru, terus isi data lagi, ikut. Nah keluar deh Ibu Jane Angkumona tahun 2025 sertifikatnya. Tapi bagi kami terus terang kalau kebijakan dari internal kami tim kerja KSPK itu enggak. Yang penting sudah pernah mengikuti aja. Seperti itu Oke, Ibu siap Jane. Ibu Wulan. Terima kasih. Makasih Ibu Jen, sama-sama. Kalau Ada orang pertanyaan Solo, lagi? Ibu Ulan bagaimana itu? Oh tenang, nanti kan ada Zoom Pak. Saya pasti insya Allah umur panjang ada mau bikin Zoom Pak. 3 hari. Jadi setiap hari ada 2 kabupaten kota, misalnya pagi Gorut, siangnya Pohuwato. Jadi insya Allah kita akan lebih pertajam terkait pembagian target sampai di skala kecamatan terkait SKW khusus program BKB dan lansia. Kalau orang so minum kuku Bima bagaimana Ibu? Saya tidak tahu kuku Bima Bentar Putih. Ada bulan. Selamat atas target ininya, Pak Gentingnya, Pak Bentar. Iya, so aman genting, so 200%. Miftah izin Pak Miftah. Ya, silakan Pak Anang. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak bisa on cam, lagi ada mobile. Ya. Yang pertama saya kira terima kasih kita mau masuki semester kedua baru disedorkan SKW yang realitasnya harusnya langsung ke SKP penginputan. Sehingganya saya melihat justru pemenuhan angka SKW ke SKP ini saya kira terlalu minim waktunya karena kita sudah masuk di semester kedua. Sebetulnya kalau kementerian secara maraton mendorong kita di lapangan, seharusnya SKW ini sudah sejak dari awal tahun sudah harus bergulir sehingga kita sudah menjantahkan target-target yang ada. Itu satu. Yang kedua, saya mohon maaf Ibu Ulan ya, dan saya juga sudah
sudah sampaikan juga sama Pak Kabar, senang dengan penandatanganan SKW. Saya justru melihat, kalau kita lihat kemarin penandatanganan SKW itu by person, maka target SKW akan mengalihkan jumlah person penyuluh di lapangan. Contoh misalnya, Genting Limboto itu punya 256. Di SKW saya secara person 256. Di teman-teman lain juga angkanya 256. Idealnya karena kita menandatangani SKW pada personal orang, bukan pada institusi balai. Artinya apa? Idealnya target kecamatan itu harus di breakdown ke wilayah penyuluh begitu. Tapi yang sedikit aneh, kita sudah menandatangani by person, tapi targetnya kecamatan. Sehingganya saya melihat justru evaluasi nanti agak sedikit sulit kita, walaupun kita memang punya wilayah binaan, tapi idealnya SKW itu menjalankan kerja-kerja person penyuluh. Nah, saya melihat Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah pada lampiran N, justru ini bertolak belakang, di mana pada lampiran N disebutkan pendayagunaan penyuluh KB itu ada di OPD daerah. Saya berpikir begini, kenapa tidak dilehir breakdown dari SKW ke person penyuluh itu adalah merupakan hak kewenangan OPD. Sehingganya OPD juga memberi ruang untuk ada rekomendasi-rekomendasi dalam rangka untuk evaluasi kinerja penyuluh KB. Ini yang tidak dilakukan, sementara kita punya aturan punya regulasinya Undang-Undang 23. Itu yang kedua, Bulan. Yang ketiga, kami melihat ada beberapa poin yang skala targetnya, kami melihat itu lebih banyak fokusnya di KSPK. Justru kalau saya mengevaluasi SKW ini hampir 60% itu ada di PE KSPK. Saya melihat apakah dorongan dan penyusunan SKW ini parsial yang dilakukan oleh institusi BKKBN atau secara tim kerja, karena ada beberapa yang menjadi wilayah kerja-kerja kita di lapangan yang tidak terakomodir dalam SKW. Contoh saya angkat misalnya di wilayah Dalduk, kita punya kampung KB di sana, kita punya dasar di sana dan sebagainya. Itu saya melihat tidak terakomodir. Kami sudah membedah SKW ini. Itu sehingganya kami melihat lebih banyak di dataran KSPK. Nah, ya saya khawatir justru di akhir tahun kita nanti polarisasi angka nilai SKP itu nanti juga parsial karena akan lebih berat pada satu tim kerja. Itu yang ketiga. Terakhir yang keempat, Bu Ulan, khusus sama tim kerja Ibu Ulan, di sana punya target di bina keluarga. Kalau nggak salah bina keluarga balita ya, kalau kemarin kita evaluasi. Nah, bagaimana ketika di kita misalnya kita sudah punya bina keluarga, bahkan Kabupaten Gorontalo itu punya 205 bina keluarga. Nah, ketika kita membentuk kelompok baru, nah justru kelompok sekarang aja susah mau kasih aktif, apalagi kelompok baru. Termasuk misalnya PIK remaja. Di situ target kami, saya nggak tahu ya kalau kecamatan lain. Tapi kalau Limboto saya lihat ada 4 kelompok baru PIK remaja. Nah, kalau kita bentuk PIK remaja luar biasa, Bulan. Dan sekarang berapa sih jumlah PIK yang aktif? Begitu. Nah, Limboto ini sudah hampir ada 17 PIK remaja, Pak. Nah, kalau kita nambah lagi, kita punya wilayah kerja yang begitu luas, ya kan? Saya justru pingin begini, Bu Bulan, mohon izin. Bisa saya sarankan, bisa enggak target SKW bukan cuma pada pembentukan, tapi bagaimana endorse-nya untuk melakukan pembinaan. Ya kan, beri kami target, penyuluh beri target misalnya berapa kali penyuluh melakukan pembinaan di satu PIK institusi sekolah misalnya dalam 1 tahun misalnya. Ya kan, saya yakin dan percaya termasuk kami di Lemboto banyak waktu yang kami tidak sediakan untuk PIK remaja khususnya di wilayah sekolah pendidikan.
Nah, daripada kita membentuk baru, kenapa tidak yang sudah ada tinggal nanti dibuat target SKW-nya untuk pembinaannya. Misalnya dalam 1 tahun minimal 6 kali lah kita melakukan pembinaan. Dan itu targetnya. Nah, nanti kan bisa diukur dengan apa? Alat ukurnya adalah SIGA juga. Ya kan, SIGA dalam rangka untuk pencapaian pelaporan PIK remaja. Berapa Unimo PIK remaja melakukan pelaporan dan melakukan kegiatannya. Ini saya kira 4 hal yang saya sampaikan dan terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, terima kasih Pak Anang. Selamat juga untuk target gentingnya. Pak Anang sudah di atas 12% ya, kalau tidak salah. Itu patut dijadikan percontohan ya. Dan kalau boleh Pak Anang bagi-bagi ilmunya ke teman-teman yang lain, Pak Anang cara berkoordinasinya melobi-lobi seperti apa gitu sampai berhasil. Nah, pertama terkait SKW yang diberikan nanti semester 2, jalan semester 2 ya, berarti sudah triwulan kedua kan, sudah masuk bulan April. Ini mungkin bisa dibantu kalau ada Ibu Ina di sini, kenapa SKW-nya itu, karena ini terkait substansi dari Linlab ya, untuk pemberian delivery sampai ke PLKB PKB itu, kenapa baru bulan ini SKW dilaksanakan penandatangannya. Mungkin bisa dibantu oleh Ibu Ina karena jadwal untuk penandatangan SKW itu berdasarkan dari lini lapangan kami dari tim kerja saat itu dimintakan untuk target-target apa yang perlu disampaikan oleh PLKB dan dimasukkan di SKW PLKB terkait dari Provinsi Gorontalo dari masing-masing substansi tim kerja. Dan ini harus dikaitkan dengan IKK dan output kinerja dari masing-masing kediputian masing-masing tim kerja. Seperti contohnya saya dari Ditbalnak dan Lansia Dithanlan. Nah, mungkin Ibu Ina bisa membantu kenapa nanti kenapa SKW itu baru jalan di semester sudah mau masuk semester 2 atau triwulan 1 ya. Kalau ini triwulan 2 di semester 1 tapi sudah triwulan 2. Kemudian yang kedua, untuk pendatangan SKW itu by person, itu akan mengalihkan jumlah persen di lapangan. Nah, untuk sasaran genting itu juga Pak, terkait sasaran genting itu di bagian advokasi ya Pak. Kalau untuk pembagian breakdown-nya itu mungkin bisa ditanyakan juga ke bagian advokasi. Mungkin ada pembagian breakdown sampai tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat wilayah binaan atau wilayah kerja masing-masing Bapak Ibu, sampai di dalam hal ini sampai tingkat kelurahan dan tingkat desa. Ada kayaknya Pak, kalau tidak salah target sampai ke tingkat wilayah kerja masing-masing. Mungkin di SKW hanya tertulis 256, tapi di komponen terkait mungkin ada target setiap PLKB di wilayah kerja masing-masing. Nanti mohon jangan sampai saya salah, mohon dikonfirmasi ke tim kerja yang bersangkutan terkait genting. Nah, kemudian beberapa skala di KSPK perihal kampung KB tidak terakomodir dan kebanyakan itu SKW. Sebenarnya kemarin itu prosesnya seperti ini Pak. Kalau mohon Ibu Ina juga kalau ada meluruskan. Jadi Ibu Ina itu meminta dari masing-masing komponen atau tim kerja untuk terkait hal-hal apa yang substansi terkait IKK, indikator kinerja dari masing-masing kedeputian yang harus dicapai. Jadi kan PLKB sebagai perpanjangan tangan dari provinsi. Jadi bagaimana kami itu di provinsi tidak ada apa-apanya kalau tanpa PLKB. PLKB ini ujung tanduk kami, harapan besar kami di PLKB dan P3K. Kami di provinsi tidak bisa bergerak di lapangan, PLKB yang di lapangan. Kami ini hanya meminta bantuan, tidak memerintahkan, karena tanpa PLKB tidak ada, kalau bahasa kasarnya abu ini provinsi,
tidak ada, tidak mau dapat, tidak bisa kalau PLKB tidak bergerak. Jadi PLKB itu aset kami sebenarnya yang berharga. Jadi kami itu meminta bantuan PLKB. Tanpa bantuan PLKB itu target-target tidak akan tercapai. Jadi sebenarnya kemarin prosesnya itu kembali ke prosesnya. Kemarin itu setiap tim kerja diminta untuk memberikan target-target terkait substansi IKK yang harus dicapai dalam tahun 2025. Nah, terkait KSPK, kenapa? Khususnya di bagian BKB dan lansia itu banyak, dari quick win aja, Pak, KSPK itu kita memegang 3 quick win, yaitu Gati, Sidaya, dan Tamasya. Di saya itu ada Tamasya di program BKB, dan di lansia itu ada namanya quick win Sidaya. Jadi ya mohon maaf dan agak banyak di KSPK. Dan agak banyak saya breakdown target saya karena itu terkait IKK yang harus dicapai dari direktorat, Pak, dari tim dan diturunkan ke masing-masing provinsi melalui tim kerja ketahanan keluarga dan pencegahan stunting alias KSPK. Nah, kemudian mengapa kampung KB tidak terakomodir itu mungkin bisa ditanyakan kepada tim kerja yang bersangkutan karena Ibu Ina kalau tidak salah meminta masing-masing tim kerja untuk memberikan masukan ke beliau terkait target-target apa, indikator apa yang perlu dimasukkan ke masing-masing SKW. Jadi yang harus dicapai oleh PLKB dalam 1 tahun ini itu masukan dari masing-masing tim kerja, Bapak. Nah, kemudian mungkin Ibu Ina bisa menambahkan setelah saya. Nah, kemudian BKB itu Pak Anang sudah punya 200 lebih. Nah, untuk BKB Pak itu saya membreakdown target itu dari Januari sampai Desember itu berdasarkan target dari pusat, Pak. Target dari pusat itu bayangkan dari sasaran kita 888 lebih, sasaran BKB kita diberikan target 45%, sekitar 35.000 sekian. Itu harus ada di Provinsi Gorontalo tercapai ada 35.000 sekian dari sasaran itu ikut BKB. Jadi mohon maaf Pak, jadi itu target yang diberikan dari pusat dan saya berusaha membagi ke 6 kabupaten kota sampai tingkat kecamatan, ya itulah angkanya yang ada. Jadi bukan dari saya ya Pak, itu target dari pusat yang diberikan ke setiap provinsi mau tidak mau ya harus diusahakan diupayakan untuk dilaksanakan dipenuhi gitu walaupun dalam hal ini kita masih bicara segi kuantitas bukan kualitas. Dan direktorat kami juga dari Ditbalnak itu sudah dari deputi aja menegaskan ke kami kita sekarang masih mengejar dari segi kuantitas bukan kualitas. Jadi dari segi kuantitas saja kita belum tercapai apalagi dari segi kualitas. Jadi saya saat ini memohon bantuan teman-teman semampunya. Saya tidak harus maksudnya ini kan terkait sasaran kerja wilayah. Jadi mau tidak mau karena sudah masuk di sasaran kerja wilayah Bapak Ibu, jadi otomatis harus dipenuhi. Walaupun dengan catatan masih dari segi kuantitas Bapak. Terus yang terakhir api remaja juga itu masukan dari ini ya Pak dari masing-masing substansi. Jadi kayak saya penanggung jawab teknis BKB dan BKL. Jadi saya masukkan poin-poin SKW-nya seperti itu. Karena sesuai dengan substansi yang harus dicapai dalam 1 tahun kerja. Nah, kalau untuk PIK remaja itu kan dari Bina Keluarga Remaja ya. Jadi mungkin akan saya sampaikan ke beliau terkait saran dari Pak Anang ini apa bisa SKW-nya itu bukan dalam membentuk kelompok tapi memberikan fasilitasi pembinaan ke sekolah instansi. Sebenarnya itu maksudnya bagus sih Pak, maksudnya untuk mempermudah PLKB lah untuk mencapai targetnya. Jadi tidak hanya membentuk karena membentuk ini kan perlu SK, regulasinya kan harus ada SK, harus ada orang-orangnya yang mana nanti aktif ke depannya aktif atau tidak. Nah, kalau fasilitasi kan berarti PLKB yang bergerak, memberikan fasilitasi, memberikan edukasi, memberikan motivasi, materi. Nah, seperti promosi tentang PIK. Nah, seperti sebenarnya saya setuju dengan Pak Anang. Cuma bagaimana ya, SKW ini kan sudah ditandatangani gitu. Apakah bisa direvisi atau tidak? Mungkin dari tim kerja kami dalam hari ini Bapak Muhammad Arif Akaya dari segi tim penanggung jawab teknis program Bina Keluarga Remaja mungkin akan berkomunikasi dengan Ibu Ina seperti apa atau saya kembalikan ke Ibu Ina terkait bagaimana saran dari Pak Anang ini. Silakan kalau ada Ibu Ina di sini. Terima kasih Pak Anang. Ya,
Oh iya ya, ada satu, maaf Pak Miftah, satu. Kenapa tidak pembagian breakdown target ini tidak diakomodir oleh OPDKB? Sebenarnya Pak, jujur dari kami itu saya sudah memberikan target ke OPDKB, suratnya itu dari 14 Maret. Batas pembagian target untuk permohonan breakdown target sampai ke wilayah tingkat kecamatan dan sampai ke paling kecil ke tingkat desa atau kelurahan masing-masing OPDKB. Karena eh, target itu kan saya sudah bagi per 6 kabupaten kota. Kemudian saya turunkan surat ke OPDKB. Itu tanggal 14 Maret. Batas pemasukan feedback dari OPDKB itu kami tunggu sampai tanggal 27 Maret. Tapi dari sampai tanggal 27 Maret kami tidak mendapatkan feedback dari OPDKB sampai sekarang. Karena itu kami mengambil jalan, mengambil keputusan, menjaksanai dengan cara kami yang membagi sendiri targetnya. Karena kalau menunggu dari OPDKB itu kami dari tanggal 27 Maret sudah kami feedback, sudah kami follow up, tidak ada OPDKB sampai saat ini yang memfeedback kembali targetnya sampai ke tingkat wilayah terkecil, baik dari sampai ke tingkat kecamatan dan sampai bahkan tingkat desa atau tingkat wilayah kelurahan. Karena kami kan tidak tahu Bapak Ibu wilayahnya berapa, tiap LKB berapa gitu kan, yang lebih tahu OPDKB. Nah, ternyata kami tidak mendapatkan feedback tersebut, maka kami membijaksanai dengan membagi fixed breakdown itu melalui provinsi dengan sampai ke target tingkat kecamatan. Seperti itu, Pak Anang. Terima kasih, Pak Anang. Kami kembalikan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Sebelum saya kembali ke Pak Anang lagi, mungkin ada Ibu Mutmainah di sini bisa memberikan meluruskan ya terkait SKW ini. Izin Ibu Mutmainah ada? Iya, makasih Pak Miftah selaku moderator. Mungkin menjawab sedikit tentang pertanyaan dari Pak Anang tadi, Pak Abdurrahman Nango. Kenapa SKW-nya baru sekarang? Karena target-target ini harus kami tunggu dari tiap direktorat. Kemudian yang akan memberikan breakdown sampai di SKW di penyuluh KB itu adalah dari masing-masing tim kerja. Setahu saya kemarin target dari bidang tim kerja KB juga itu baru akhir bulan puasa, dekat Lebaran itu baru turun PPM-nya, begitu juga target dari KSPK itu baru diturunkan pada bulan puasa. Kemudian terutama untuk perkin dari Kepala BKKBN Provinsi sendiri itu baru ditandatangani di bulan April. Begitu juga dengan perkin untuk sekretaris. Itu baru ditandatangani minggu ini. Sehingga untuk turun sampai ke penyuluh KB tentunya kami harus menunggu dulu dari atasan target-target apa saja yang diberikan kepada Provinsi Gorontalo. Ketika sudah ada target dari atas, itulah yang akan kami turunkan, kami breakdown sampai di tingkat kabupaten kota dan bahkan sampai di tingkat kecamatan. Terkait tadi kenapa target genting di SKW hanya sampai di kecamatan, itu karena sepengetahuan kami target-target yang diberikan sampai ke tingkat desa itu memang ada, tetapi untuk sasarannya itu disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kenapa kami pakai tingkat kecamatan? Karena ada beberapa desa yang jumlah KRS-nya sudah tidak sesuai lagi dengan target yang diberikan. Sehingga kami breakdown hanya sampai tingkat kecamatan dengan harapan agar bisa saling menutupi di wilayah binaan dalam satu kecamatan, seperti itu. Kemudian apalagi tadi ada ya pertanyaan terkait SKW, selain itu tadi ada lagi Pak Moderator? Itu terkait pembagian ke kabupaten sih Ibu Ina. Kenapa enggak kabupaten aja yang tingkat kabupaten itu kayak dari capaian KB itu kami hanya menurunkan titik-titik dan dalam kurung di keterangannya mengikuti sasaran untuk kabupaten kota.
karena PPM yang diturunkan dari provinsi hanya sampai ke tingkat kabupaten. Sehingganya nanti kami akan meminta lagi target yang sudah dibagikan dari tingkat kabupaten ke masing-masing kecamatan. Kemudian kenapa tidak sampai di breakdown tingkat desa untuk target KB? Karena sepengetahuan kami, target yang diberikan sampai di tingkat kecamatan oleh kabupaten kota itu harus dibagi sendiri oleh penyuluh KB di masing-masing wilayah untuk di breakdown sampai jadi PPM tingkat desa. Jadi kami untuk proses menunggu target-target sampai ke tingkat desa ini sangat lama. Sedangkan ini sudah bulan apa? Seperti tadi yang Bapak Anang sampaikan, ini sudah bulan April, Mei, baru ditandatangani SKW. Nah, ketika kami menunggu sampai target ini siap sampai tingkat desa, maka penandatanganan SKW tentunya akan lebih molor lagi sampai dengan siap untuk dibagikan sampai di tingkat desa. Kemudian kenapa tadi SKW-nya kebanyakan KSPK? Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Wulan bahwa quick win dari Kemenduk Bangga saat ini itu memang kebanyakan di KSPK. Kampung KB tadi tetap ada, hanya berkisar tentang laporan-laporan saja, karena target dari tim kerja Kampung KB yang diberikan kemarin ya memang seperti itu. Fasilitasi pembentukan memang sudah tidak ada karena semua sudah terbentuk, kemudian tinggal memasukkan laporan di setiap bulannya. Kalau tidak salah begitu untuk di Kampung KB. Untuk PIK remaja, alhamdulillah sama Kecamatan Limboto di PIK R di wilayah binaan Bapak Anang CS memang sudah berjalan semua sebagaimana mestinya. Tapi mungkin di teman-teman yang lain ini belum terlaksana semua, sebagian besar belum terlaksana semua, sehingganya tetap kami berikan target terkait pembentukan agar breakdown target-target dari pusat sampai ke tingkat kecamatan itu bisa terpenuhi. Karena kalau tidak ada pembentukan di tingkat kecamatan ataupun kabupaten kota, maka target-target yang diberikan dari tingkat pusat pun tidak bisa kami penuhi. Saya rasa seperti itu penjelasan dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Izin rekan-rekan masih ada? Cukup ya, kayaknya sudah mulai masuk sholat Jumat. Sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan sekali lagi ke Ibu Wulan untuk closing statement, ya 1 menit saja Ibu Wulan terkait Ya, terima kasih. akselerasi tamasya ini Ibu Wulan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Miftah. Jadi teman-teman, mari kita bekerja, mari kita saling membantu, mari kita saling menguatkan, karena tanpa kita bekerja sama, apa yang ingin kita capai itu tidak akan bisa gitu teman-teman. Jadi bismillah aja ya kalau dari saya, walaupun target-target ini banyak setiap tahun, walaupun terpenuhi, ditambah lagi. Begitulah kenyataannya. Jadi teman-teman, bismillah aja, kita tetap bekerja, kita tetap semangat dengan keadaan sekarang efisiensi anggaran yang besar-besaran, hampir 50% efisiensi anggaran. Jadi jangan sampai mematikan motivasi kita untuk bekerja. Kita tetap semangat dan insya Allah apa yang kita cita-citakan, insya Allah Gorontalo ke depannya unit kerja kita akan mendapatkan predikat istimewa ya, karena selama ini kita hanya sampai di baik-baik aja. Insya Allah ke depannya tahun ini kita bisa meraih predikat istimewa. Amin. Terima kasih Pak Miftah. Terima kasih. Izin Pak moderator, saya nambahin dikit. 1 menit. Silakan Ibu. Terkait target yang sudah kami berikan itu untuk bulan selanjutnya
pelaporan di semua sesuai dengan SKW tersebut ditunggu sampai tanggal 5 di bulan berikutnya. Jadi kalau kemarin bulan April, kami tunggu laporannya sampai tanggal 5 bulan Mei. Kemudian sampai tanggal 10, dari tanggal 6 sampai tanggal 10, apa yang Bapak Ibu sudah input itu akan kami minta di tim kerja yang ada di perwakilan provinsi. Di tanggal 11, rentang antara tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 itu mungkin akan kami lakukan evaluasi atau Zoom meeting kembali dengan Bapak Ibu penyuluh KB di lapangan untuk memperlihatkan hasil laporan dari Bapak Ibu semuanya, sehingga pada tanggal 15 ketika akan diambil laporannya oleh tim kerja Datin untuk sebagai laporan kami di Radalgram yang kita akan ikuti di tanggal 15 ke atas, tidak ada lagi laporan-laporan yang merah yang tidak sesuai dengan target, sehingga kami harapkan apa yang menjadi harapan Pak Kepala Perwakilan bahwa laporan teman-teman bisa sesuai dengan target yang diberikan, tidak ada lagi yang merah-merah, semua lancar jaya, dan juga menghindari mungkin punishment yang akan diberikan, karena kita ketahui bersama bahwa Tunkin itu adalah tunjangan kinerja. Jadi tunjangan kinerja itu dibayarkan sesuai dengan kinerja kita masing-masing, bukan menjadi hak kita, tetapi justru menjadi kewajiban kita untuk bekerja. Saya rasa seperti itu Pak Miftah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, terima kasih telah hadir. Jadi dari menyimak yang disampaikan tadi terkait tamasanya Ibu Wulan, harapan kami mudah-mudahan target-target yang diberikan itu bisa diselesaikan tepat waktu ya, sebelum akhir tahun. Jadi teman-teman, kita tinggal manajemen waktunya bagaimana, ya strateginya bagaimana agar target-target yang diberikan itu bisa segera tercapai. Saya punya usul kalau seandainya target si Bima itu kita bisa eksekusi duluan, nanti minta bantuan Ibu Wulan bagaimana pelaporannya, apakah kita menyetor sertifikatnya atau seperti apa, atau Ibu Wulan bisa ambil datanya dari si Bima itu, sehingganya mungkin di bulan-bulan Mei ini target si Bima yang sudah diberikan Ibu Wulan itu kita sudah capai semua ya. Artinya kita kan sudah pernah ikut itu si Bima kelas mandiri itu. Yang jadi masalah kan kita menjawab soal-soalnya itu ya. Mungkin kalau soalnya masih sama dengan tahun lalu, kita bisa gunakan kunci jawaban yang sudah pernah kita gunakan lalu. Jadi tinggal bagaimana caranya kita bisa mengejar target si Bima itu. Nah, sambil itu dilakukan, mungkin kita sambil siap-siap menunggu kelas itu tamasya itu yang untuk bulan Mei ini ya. Kelas orang tua hebat itu. Jadi kita nanti bisa mempersiapkan ayah yang ikut kelas itu, kerabat itu kita siapkan dari target yang telah diberikan, sehingga kita dua target itu bisa kita selesaikan dan kita bisa berpindah ke target-target quick win yang lainnya. Jadi mungkin manajemen waktunya itu. Jadi minta bantuannya nanti Ibu Wulan di bulan Mei ini kita bagaimana menggenjot terkait si Bima sama kerabat ini ya. Nanti mudah-mudahan bulan Mei ini dua target yang itu memang sih agak mudah-mudah gampang sebenarnya. Jadi mungkin tapi bisa kita lakukan itu mudah-mudahan bersama. Terima kasih luar biasa. Sebagai informasi terakhir kita akan ikut Iladia ini terkait bikin narasi super apps AI ya. Alhamdulillah kemarin sudah 200% capaian kita. Pak Ilham sampaikan ke saya, Pak, ini capaian Gorontalo juara 1 tingkat nasional, luar biasa. Terima kasih teman-teman, Gorontalo masih ada poli ya yang masuk peringkat 1 nasional ya, terkait itu narasi super apps yang ditargetkan 1000, kita sudah 2000 lebih, jadi 200% lebih. Mudah-mudahan dengan adanya Iladia ini, dua target tamasya tadi terkait si Bima sama kerabat ini bisa kita selesaikan di bulan Mei mudah-mudahan, dan nanti ketika paparan itu bisa bagus.
Sekali lagi semua saya mengingatkan diri saya dan teman-teman semua, mari sama-sama kita bekerja, memaksimalkan target-target yang diberikan. Yang terpenting ketika radiogram tidak ada lagi ada yang tidak melapor, ada yang merah dan seterusnya. Mudah-mudahan itu kita bisa untuk menghindari. Terus terang saya ini juga deg-degan ya, jangan sampai nanti Pak Kepala memberikan punishment kepada kita terkait entah itu penundaan atau pemotongan tukin ya, saya nggak tahu itu kondisinya dalam bentuk apa. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri mungkin kita bisa foto bersama ya. Mohon bisa dibuka. Saya kamera ini kenapa tidak jadi? Mohon maaf, Bu. Ya, dimaafkan, Bu. Mau ikut dari HP coba udah kali kamera, laptop kamera sudah bisa. Silakan dibuka lewat HP, ditunggu Ibu Wulan. Biar Oh iya, saya mau kenang-kenangan. masuk lewat HP dulu. Yang lain sambil apa namanya ya, ada yang kopiahnya Lewat miring, ada HP yang boleh. matanya miring ya. Oke, Ibu Wulan silakan. Pak pinnya. Recording in progress. Oke. Oke. Oke, Sudah. ya. Oke. Apa itu? Tunjukkan wajahmu. Iya. Oke, saya hitung ya. 1 untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya. Saya dulu. Oh ya Allah. 1, 2, 3. Apa ini? Tunjukkan wajahmu. Oke. Berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, Assalamualaikum Pak Yunus. Nah, ya. Kopi kelanti.